Jawab. Kalau nggak bisa dijawab, aku bantuin Bang Kris. Lagi cari di Google gitu. Lagi googling. Dia nggak paham dia. Ngarang aja. Wahyu Muqaddas Lanjut, diterjemahkan itu tahun Kalau berapa, saya gitu. kalau saya sudah koreksi kalau saya salah Bang Adian, saya tahu. jangan dijawab dulu Bang, jangan dijawab dulu Bang. Biarin. Biar ini tugas mereka ini. Tugas mereka Islam ini. lebih tahu ya daripada Kristen sendiri. Saya akan kalau saya udah buka laptop, saya bisa nampol bukan hanya pipi kirimu, tapi hatimu juga saya tampol juga gitu loh. Bro, Kristen itu sudah masuk di Arab itu di abad ketiga. Jawab, mana buktinya? Oke, sekarang kita bukti. Mana buktinya? Ketika Rasul Paulus itu memberitakan Injil itu ke Mana buktinya? Asia. Mana buktinya? Asia itu Asia emang Asia mana itu? Itu Asia kecil itu. Asia. Iya, termasuk Arab juga. Gigimu itu Arab. Injil itu Kristen itu sudah masuk di Arab itu pada abad ketiga. Nah, mana buktinya? Datanya mana? Mana datanya? Mana? Itu cari Google itu, cari Google. Mana buktinya? Ini aku buka laptop ya. Ini aku buka laptop ya teman-teman ya. Aku buka laptop. Aku akan tunjukkan Kristen pertama kali ada di Arab itu tahun berapa? Kristen ya, bukan Nasrani loh ya. Kristen. Betul. Nih, tunggu dulu. Aku akan buka. Kirim Oten ini kadang-kadang ngawur jadinya. Nggak punya data, kalian lengkap nggak ada. Berbibel berbahasa Indonesia kapan datang ke Indonesia? Baru kemarin. Belanda yang bawa itu. Bang Kris tahu nggak Bible itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu di abad keberapa kira-kira? Makanya orang ini baru kemarin kok. Ya, Tapi biar dia buktikan dulu mana data sejarahnya yang mengatakan bahwasanya Kristen itu ada di Arab. Abad berapa tadi? Abad ketiga. Mak bisa kacau Itu gitu rumah ya. sakitnya sedang itunya sudah disediakan, Nabi ambulannya Adam rumah sudah sakit menyebut sudah disediakan. Nabi Ya. Adam aja sudah menyebut nama Allah, bisa mengklaim orang ini duluan Oten katanya kan kurang Nah, ya ajar. itu. Aku akan buka datanya. Itu silpati ya, ambulan. Aku akan buka datanya. Mana ini? Ambulan sakit jiwa. Ya, kita buka di sini. Dia nggak tahu dia itu. Nggak tahu. Nabi Adam aja sudah menyebut nama Allah. Kristen itu ya Kristen di Arab itu dia pikir nggak pakai kitab gitu kan. Nah itu ada jawabannya tuh di bawah tuh. Apa itu? Kita tunggu ya. Kode mana nih ini. Janganlah Oten dibodoh-bodohi, baru membodoh-bodohi lagi. Jangan begitu. Harus punya data. Makanya itu. Heran saya. Nah, ini Bang saya Handi ada Saleh datanya sudah ini. ngomong tuh. Aku turun deh kalau gitu ada Bang Handi. Aku nyimak di bawah aja ya Bang. Andi siapa? Bang Handi Selebes. Mana dia? Itu. Aku turun. Nggak, belum tentu dia itu. Belum naik Bang, tenang aja. Ya kalau dia minta naik aja baru kita naikkan. Tapi kalau bukan takutnya bukan Bang Handi beneran tuh. Iya, sebentar ya. Ini saya cari dulu. hadisnya bahwa Nabi Adam itu menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hadisnya. Di Quran aja ada loh. Lah ya itu. Di Quran aja ada, ngapain di hadis? Quran itu ada. Nabi Adam tuh udah mengenal Allah. Nah, sekarang tunggu. Di kitab Taurat apakah ada menyebut Allah? Loh kok saya yang disuruh ngecek? Kan Iya. Anda yang bawa narasi, kok saya yang disuruh? Anda yang bilang menurut Al-Quran Adam sudah berkata Allah. Lah, Quran baru datang di abad ke-7. Lalu bagaimana bisa tahu Adam pakai ini kata Allah? Mana? Coba. Quran munculnya di pertengahan abad Masehi. Islam adanya di pertengahan Masehi. Lah Adam itu penciptaan awal. Lalu bagaimana Quran bisa mengetahui bahwa Adam menggunakan kata Allah? Hah? Coba katakan kepada saya. Quran itu datangnya kapan?
Adam itu adanya kapan? Kok Quran bisa tahu Adam memakai kata Allah? Nah, Gampang dijawab itu. Coba jawab dulu. Ya. Quran datangnya kapan? Islam datangnya kapan? Adam itu kapan ada? Terus kapan orang menjawab kalau lu ngoceh terus? Quran bisa mengatakan bahwa Adam sudah memakai kata Allah. Bisa Dari mana dijawab. datanya itu? Gimana Silakan, orang mau menjawab situ ngoceh terus? Oke, silakan. Lagi Pak Ardiansa tadi tuh datanya ada tuh Bang. Oke. Iya. Nabi Adam di dalam Al-Quran dijelaskan menyembah Allah Subhanahu wa tadi Ta'ala. Ya, halo, assalamualaikum. ya silakan Bang Pak Andi. Ardiansa diterusin dulu. Ya, siap Bang Andi. Tadi kan dia menarasikan ada abad ketiga. Yang kita minta sekarang data dia, gitu loh. Bukan kita yang disuruh buka, tapi silahkan tampilkan. Host, tolong gedein Chris, suruh open cam, tunjukkan datanya. Kristen sudah ada di Arab abad ketiga. Jawab. Ya, silakan. Tunjukkan. Silakan tunjukkan datanya. Jangan congor. Ya, begini. kita buka aja di Google kan sudah bisa tahu. Enggak, kau yang nampilkan, jangan saya. Kau yang nampilkan, jangan saya. Enggak, itu tugasmu. Coba cek Tanggung aja. jawabmu. Semua Oh, nggak iya, bisa, nggak mau. Saya juga sekarang Nggak gini, mau saya. saya sudah bicara Nggak bisa. kayak begini. Kalian coba Nggak bisa, coba nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu Ya, tugasmu. Kamu jadi harus Itu jadi laki-laki lah. hasil Kamu harus punya harga diri di sini. Kamu tadi yang mengatakan Kristen di abad ketiga. Ya tanggung jawab lah. Masa kau Iya. laki-laki, masa kau nggak laki-laki Oke, sih? dengar. Oke, dengar. Silakan. Kalau kita buka di Google, saya buka di Google nih. Itu dijelaskan bahwa setidaknya Kristen itu sudah ada di Arab itu sejak abad ketiga. Itu dari Ethiopia, pemberitaan Injil. Apalah itu. Enggak, itu sudah. Mana yang datanya? seperti itu. Datanya mana? Datanya. Saya minta data. Saya itu minta data gitu loh. Jangan kau Saya sudah kau cuma jawab, nyongor Kalian terus tinggal buka aja di Google, ditunjukkan. sudah Oh, nggak tahu. bisa. Itu tugas Oh. nggak bisa. Itu tugasmu itu. Saya juga malas tampilkan karena saya Ya hanya sudah, rajin berarti untuk kau nggak bisa membacanya diskusi. saja. Selesai. Kau nggak bisa diskusi berarti. Makanya tolong jawab saya dulu. Tolong jawab. Nggak saya tolong. Nggak akan saya tolong. Kapan Adam Nggak menyebut akan. nama Allah? Nggak akan saya tolong. Nggak akan saya tolong. Itu. Nggak akan. Loh, kamu tadi kan minta tolong kan gitu. Nggak akan saya tolong. Loh, bener kan? Kalian juga kan nggak bisa menjawab apa Tadi kan- pertanyaan saya. Loh, enggak. Tadi Padahal kamu itu kan- pertanyaan anak kecil. Dengerin. Kamu tadi kan minta tolong kan gitu kan. Nah, aku nggak mau nolong gitu loh. Gimana? Oke. Ya. Keberatan? Enggak kan? Enggak kan? Tadi kan gini sebenarnya. Gampang kok dijawab mengenai Nabi Adam. Kamu dulu buktikan klaimmu itu Kristen di abad ketiga. Selesai itu baru kita Iya. jawab pertanyaanmu gitu. Buktikan dulu Kristen itu ada abad ketiga gitu loh. Datanya yang valid, jangan data abal-abal seperti Wikipedia, itu nggak valid itu. Data yang valid. Karena siapapun juga bisa merubah itu. Itu saya rubah abad kedua juga bisa itu. Mau saya rubah abad ke-16, 20, 21 bisa itu. Tapi jawab dulu, mana buktikan datanya gitu loh. Kok ngarang-ngarang bebas kok? Saya enaknya sendiri. Nangis dia. Masa dia yang menarasikan, kita yang tanya, kita juga yang disuruh buka. Ikan Ya. kucluk. Jadi sekarang ini saya sudah buka Google. Gak usah ngomong kalau nggak Jadi bukti. saya bacakan. Jangan ngomong. Di Bos, jangan situ biarkan ngomong tertulis kalau nggak ada bahwa data. Jangan Kristen dibiarkan itu ngomong. sudah ada di Arab itu sejak abad ketiga. Datamu mana? Datamu mana? Ish, minta data kita. Lo datanya ketawa. Kok ketawa sih? Oh, ditanya apa? Kalau Lihat saya mana. sebagai laki-laki begini saya kabur malu saya. Ya. Saya benar. Tampilkan di layar. Memang ini Kristen memang nggak ada harga dirinya sih. Nggak ada harga dirinya dia orang kayak gini. Jadi coba Anda jawab saya. Gampang Yang mana dijawab. mana? Gampang dijawab. Mana Ada, datanya? kapan Datanya Adam mana? ada? Quran bisa menulis ada menyebut Enggak, Allah. datanya mana dulu datanya? Gampang Datanya dijawab mana? gitu, bro. Mana datanya, Bro? Kita butuh data yang kau harus tampilkan. Itu tugasmu. Gitu loh. Ada tanggung jawab
moral yang memang harus dipenuhi dalam sebuah perdiskusian lintas agama, gitu loh. Kalau kamu memang nggak seperti itu, berarti kamu secara moral dan etika itu nggak karena cocok gitu loh. Nggak punya harga diri dia. Nggak punya harga diri. Ya, karena room kita ini kan Bang Andi Selebes, Bang Andi. Ya. Bang Andi Selebes, karena room kita ini mencerdaskan anak bangsa, biar saya coba dulu, biar terbuka hati dia ya. Karena dia bicara Al-Quran ini, dia lupa dengan kitab Zabur, Taurat, Injil. Itu Al-Quran juga itu. Woi, Chris, kau jangan lupa. Ketawa kan, nggak bakal didengar dia. Malah ketawa dia. Kau kan, ini kebodohan kawan. Gini, Inilah kebodohan. sekarang ini kan kalian kan klaim semua kitab itu Quran. Kalian juga klaim Adam Islam, Yesus juga Iya, Islam, dari sumber semua yang nabi sama dari Islam. Allah. Kami mengimani, kau dengar. Sudah ada Zabur, ada Taurat, ada Injil sebelum Al-Quran. Tapi itu dari Allah sumbernya. Ngerti kau? Kalau kalian bilang itu sumbernya dari Allah, kenapa kalian nggak mempercaya apa yang tertulis di dalamnya? 25 Kalau nabi. berkata bahwa Injil itu dari Allah, Kau jangan, Enggak, kau jangan dulu. sebentar host, izin host. Kan host Tunggu. Bang Ardian, Ini biar kita nggak kemana-mana, biar dia nggak lari-lari kayak maraton. Buktikan kepada kami Kristen ada pada abad ketiga. Tunjukkan datanya. Mana? Mana? Tidaknya kamu bacakan lah, Chris. Kalau kamu nggak bisa buka on cam. Mana? Bacain Nggak datanya. bisa. Kita nggak nerima baca, teman-teman. Nggak mau saya nggak mau terima dibacakan, nggak mau. Saya maunya ditunjukkan. Oh, baik, Bang. Baik. Pengkhianat Yesus kosok jago, makanya kita heran dengan orang ini. Kau ini sadar nggak kau ini pengkhianat daripada Yesus? Ngerti nggak kau? Makanya kau nyungsep terus, ngerti kau nyungsep? Itu kau sadari itu. Kau nggak tahu kau di mana yang kau bela sekarang ini kau ini. Kau aduk-aduk gitu. Yang kau bela di sini adalah iblis, ya. Yudas Iskariot sama Paulus. Ini yang kau bela. Kau supporternya ini sekarang, oten-oten. Paham, Chris? Makanya kau nyungsep. Kau sadari itu. Yang kau tuhankan itu adalah Wahyu 5 nomor 6 bertanduk 7 bermata 7. Kau supporternya. Eksekutornya kau ini. Makanya kami gampang menghancurkan kau. Paham? Kalau saya begini mah kabur saya. Ya. Bang, kalau saya begini kabur saya. Benar. Nggak ada harga diri. Iya, loh. Bang, betul Bang, betul. Jadi Nggak ada harga kita diri. malu Bang. Setengah dari iman itu. Chris, malu itu, malu. Mau kabur malu. Nah, ini. Mau Kau nggak nurusin. sadar. Mana buktinya? Coba fokus, teman-teman izin ya. Coba fokus, Pak Kris, tolong buktikan dan tunjukkan kepada kami semua yang ada di sini. Tunjukkan datanya. Saya nggak minta dibacakan, tapi ditunjukkan datanya bahwasanya Kristen di Arab itu pada abad ketiga, dan tolong kasih tahu kami di Arab sebelah mana, karena Arab kan luas. Nah itu, silakan. Data, saya nggak butuh. Ya, daerah Saya- Arab, ya, daerah Arab. Ya mana datanya? Mana? Kalau yang Iya, pernah mana? saya baca- kalau yang pernah saya baca abad 9 iya. Kalau nggak salah. Mana? Ya tunggu dulu. Mana Jangan edukasi, datanya? Bang. Biarin. Jangan, biar dulu. Mana? Mbak, saya tanya, oke. Kok Kalian jangan minta tanya? data, Ini saya waktu tanya. Anda jawab. Tanya. Waktu Sebelum Anda menjawab, bukan adanya waktu Anda Islam, bertanya. Pada abad ke-7 itu. Jangan kemana-mana dulu. Apa yang Tolong pertama? jangan kemana-mana. Silahkan jawab pertanyaan saya dulu. Jangan kemana-mana. Kita fokus dulu. Pembuktian. Ini pembuktian dulu antara mulut Anda yang mengatakan itu tadi Kristen di Arab ada pada abad ketiga dengan bukti yang ada. Lah itu biar sinkron gitu loh. Silakan dibuktikan. Saya nggak butuh dibacakan. Dibuktikan. Googling lagi. Ya kita kejar terus teman-teman ya, jangan izin ya, biar nggak kemana-mana. Kita itu kalau masak oten biar bisa kita makan tuh harus matang dulu. Kalau mentah ya nggak mau kita. Nyiksa anak orang ini. Biar kabur lupa. Nyiksa ya.
Tapi begini loh, Mbak Kris ini mengingatkan saya sama ada nih Yang mana dia cari Ini room penyiksaan ini. Google menolak. Apa? Bang Handi, Mas mampus lu. Bang Bantal ya. Handi sama Bang Handi. Ini pinter nih Bang Kris. Artinya dia sekarang mengikuti pola-pola seperti ada yang kenal pendebat Kristen juga namanya Messi kalau nggak salah Messi apa gitu. Jangan diputar Kalau dulu, nggak bisa menjawab, kalau nggak bisa menjawab dengan tertawa gitu loh. Dia Seolah-olah tersiksa ini anaknya, tersiksa dia batinnya itu. Saya kalau orang jadi begini kabur, saya malu saya bener. tapi dia masih kuat kayaknya Bang. Lu telepon seluruh pendeta yang paling pintar, buktikan kalau Kristen di abad ketiga sudah ada itu. Ini lompat. Cara membuktikannya adalah kitabnya. Gitu loh ya. Dikasih bocoran ya Pak Ardiansyah. Cara membuktikan Betul. kitabnya itu aja udah. Betul. Kasih bocoran. Betul. Kitabnya bernama apa? Dikarang oleh dari Katolik gitu loh. Di abad gitu cara membuktikannya. Betul. Di halaman berapa? Gini kami hatam bukunya itu. Beli bukunya makanya. Lu kerjanya sih cuma ngamen, nggak punya duit beli data. Duh capek deh. Iya, Malu lah Pak Kris. kau. Pak Kris itu Diansa itu pendeta Kris Pangidea dari Kupang. Saya nggak peduli pendeta mau penditi, saya nggak peduli siapapun yang menarasikan salah di sini akan jadi bahan gorengan saya sampai mateng. Lanjut. Setuju. Pak Kris sebagai seorang pendeta perpuluhan, ayo dijawab Pak Kris. Pak Pokoknya Kris di- pendeta. Pokoknya di sini tempat penyiksaan bagi orang yang suka ngarang ya. Nah, Ada Pak Kris Pangidea di NTT Kupang. Silahkan berbicara. lama Saya kali sebagai- Bang Pak Kris ini nyari data. Lama kali. Kemana lah dia? Aduh. Ayo Mana Pak. dia? tadi kan gini loh, hostnya berusaha adem memberitahu, menjawab, tapi dia ketawa kan kurang ajar. Iya modusnya sekarang begitu Bang. Teman-teman Kristen suka begitu. Ini dengan tertawa itu menandakan bahwa mereka itu nggak bisa jawab, tapi seolah-olah mengatakan bahwa kita itu yang tidak bisa. Tapi saya feeling ini si Chris ini lagi berak kapur nih. Oh, Mana dia telepon buktinya? pendetanya Bang Ardiansyah. Dia telepon pendetanya kali. Aduh, kacau. Siksa saya ini, woi, nggak bisa jawab. Tolong dulu saudara. Kris sebagai pendeta, kasihan domba-domba kamu Pak Kris. Jangan hanya minta perpuluhan aja sama jemaat Pak Kris. Menangis darah lo kayak Yesus waktu berdoa di Getsemani lo. Kacau. Menangis darah dia kayak Tuhannya pernah menangis darah. Kacau. Susah ini pertanyaan ini gimana ya? Apa gue ganti aja ya? Kalau gue ganti nggak mateng dong ntar. Iya, lanjutkan aja Bang Ardiansyah. Ya pendeta Pastor Kris Pangidea. Soalnya Dari- Bang Ardiansyah bukan dasar bertanya, kita Pak Ardiansyah bertanya berdasarkan statement dia sendiri toh. Iya makanya Iya itu. loh. Siapa yang mendalilkan dia harusnya membuktikan. Tapi beda memang si Chris ini kok. Beriman tanpa logis, beriman tanpa data gitu loh. Memang imannya aja buruk. Gitu loh. Makanya itu. Dihitung sampai berapa nih, Bos? Ya, serasa udah ilmu konten yang dia pakai ini biar jatuh dia kan itu nyebar Kris. ilmu konten ini. Pendeta Kris. Aduh, jangan hanya ngajak jemaatmu pargoy doang. Iya, kan Kan kabur. Kris, pendeta Kris. itulah ilmu konten. Mateng kan? Matang. Mateng tapi jatuh semua ikannya. Gimana makannya? Ya, ayo, Kris. Memang kalau dalam diskusi itu ya memang kita harus kompak sih. Jadi ada fokus satu, kita yang lain ya jangan dibelokin gitu. Ya. Tapi Tapi saya kita salut ucapkan tadi
Ya, Saya tadi sama hostnya berusaha untuk adil, tapi hostnya kan diketawain sama dia, kan kurang asem. Itulah. Ya, betul. Tapi yang pertama kita bersyukur ya teman-teman yang di bawah sampai lihatnya 300 orang lebih ini. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke roomnya Bang Tuan Raja Dolar. Tapi aku nggak tahu nama beliau siapa sih. Ya silakan di follow teman-teman Bang Raja Dolar ini. Siapa tahu nanti kedepannya bisa menghasilkan atau memproduksi oten-oten yang seperti itu tadi. Lanjut Bang Andi. Sebenarnya sih kalau dia belajar, dia nggak nekat ngomong kayak gitu. Karena sebelum abad ke-9, begitu ya, belum ada Bible yang berbahasa Arab itu. Abad 867 Masehi itu baru ada yang namanya Bible berbahasa Arab. Itu di situ baru dikenal. Jadi kalau bicara itu harus berdasarkan data. Tapi dengan seperti ini saya sudah salut kok Bang. Gurunda-gurunda kita ini sudah silaturahmi lah ke room-room kita, teman saudara kita muslim. Ya harus Bang. Ya betul. Ya, ini dia nih. Itu. Siap Bang Andi. Thank you Bang Andi. Jadi di sini teman-teman ada tertulis arabicbible.com. Wah, ini bukan Wikipedia nih. Kodeks namanya itu Kodeks 151 ya, di Sinai. Kodeks Arab Gunung Sinai 151 merupakan terjemahan Alkitab bahasa Arab tertua nih yang pernah ada, yang dibuat pada tahun berapa ini? 867 Masehi. Abad 9. Kacau. Coba pengarangnya siapa Bang? Makanya bro, kalau berbicara itu ditakar dulu lah, nanti malu loh. Malah kalau daya serangnya kencang gitu loh, dijawab ketawa. Giliran dia membuktikan statementnya kagak ada, nilainya 0. Itu. Inilah ciri-ciri mereka nih. Kenapa mereka begini? Karena masih pakai ala-ala Belanda. Gitu loh. Sisa di kepalanya itu masih ada sisa POC-nya gitu loh. Karena agama mereka ini kan memang turunan dari Belanda pasti. Kalau bukan dari Belanda pasti kakek nenek moyangnya itu terafiliasi dengan penjajah. Tidak bisa dipungkiri itu. Nah, makanya di dalam kepalanya itu ya begitu. Arogan di mana-mana. Gitu loh teman-teman. Orang kayak gini memang harus dikasih pelajaran. Supaya mereka ini tidak asbun. Kristen itu nggak berasal dari Arab coy. Kristen itu berasal dari Antioquia. Di Kisah 11:26. Kisah para Apostolos 11:26. Di sanalah Paulus bersama Barnabas setahun lamanya di sana. Disitulah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Yesus sudah tidak ada di muka bumi. Antioquia itu di mana sih? Itu sudah bukan daerah daratan Arab. Udah ke Eropa-Eropaan itu. Di Turki ya Bang Hadi ya? Di sebelah selatan Turki, udah mau ke Eropa dia. Yunani, perbatasan Yunani, Turki. Antioquia Itu loh. Yunani. Habis di situ pertama kali murid-murid disebut Kristen, dia mau kemana? Enggak balik ke kampung halamannya Yesus, dibawa ke Roma. Dibawa ke Roma, di sanalah dikonsilikan, dirapatkan untuk membuat satu konsep akidah, konsep keimanan berdasarkan pagan. Karena memang kepentingannya Raja Agustus itu, Raja Agustus Konstantinopel itu, kepentingannya adalah budayanya yang harus dikembangkan.
supaya mereka bisa menguasai kawasan di sana agar apa bisnis semua jalan terus. Di samping mengikat iman, dibuatlah konsep pagan itu sudah ada, dijualan nama Yesus. Makanya di kesimpulan Imam Konsili itu hanya ada satu Allah Bapa kan gitu, dan hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus. Kemudian Kalsedon 381 komplit sudah trinitasnya, dimasukkan Roh Kudus. Itulah yang dibawa Belanda masuk ke sini. Diulang. Konsili tahun berapa itu? Konsili apa namanya? 325 Bang, Nisea. Ini Nikea. kan artinya Konsili Nicea itu memutuskan apa? Kanon Bible itu, kanonisasi. Bukan kanon, Bang. Memutuskan konsep ketuhanan dulu, bahwa Yesus itu Tuhan. Setelah itu ya Bang Andi ya, baru dibukukan ya di kanon ya. Setelah ada konsep. Iya, di sana kan ada dua peserta. Betul. Satu tauhid, satu bukan. Satu. Yang tauhid itu nggak boleh masuk konsili. Betul. Terjadi perdebatan sengit pada saat itu. Ya iya, dari berapa peserta kan disaring dulu, difilter dulu begitu. Betul. Nah, terus itu apa kanonisasinya kapan? Kalau konsili itu 325, kanonisasinya kapan? Sebelum konsili itu udah di kanon. Kanon itu kan mana-mana yang dipilih bisa merepresentasikan sebagaimana konsep itu. Artinya yang tidak memenuhi syarat jangan dimasukin. Ya disebut apokrif. Seperti Barnabas nggak masuk. Terus apalagi tuh banyaklah yang tidak diambil ya. Yang Petrus diambil, Lukas, Matius, Markus, Yohanes, itu yang diambil. Tapi Bang Handi ketika itu juga politik kan sangat tinggi di situ. Ketika Kaisar Konstantin, karena kan Kaisar Konstantin yang memutuskan untuk memakai konsep itu ya Bang Handi ya. Nah ini kan memang politisasi Bang. Betul. Yang saya maksud di bawah tekanan Konstantinopel kan begitu. Betul. Konstantinopel juga melihat karena pada saat itu para pengikut antara yang tauhid dengan yang konsep yang akan diputuskan pada saat itu kan ketika itu dia merasa bahwa bagus juga ini kalau kita mix aja nih, ini kita gabungkan ini konsep yang Tritunggal ini dengan konsep yang seperti para penyembah pagan pada saat itu. Konstantin mengambil istilahnya memanfaatkan daripada situasi. Ya makanya saya maksud Bang. Mohon maaf, Kristen ini kan baru nongol, nggak dikenal oleh para nabi. Yesus nggak mengenal ini Kristen. Betul. Jadi semua para nabi nggak kenal ini. Kenapa? Karena lahirnya bukan di tempat nabi itu berasal. Lahirnya di Roma. Nama Kristen ada nggak di Perjanjian Baru? Ada, dibuatkan surat. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukuman Taurat. Maksudnya nama Kristen, misalnya Islam itu kan ada nama Inna Dina Indallahil Islam, ada 3 kali berulang di ayat. Apakah di Perjanjian Baru itu ada? Perjanjian Baru penuh kata itu, tapi hanya dikatakan bahwa itu yang Abang Handi katakan tadi, Kristen itu baru dikatakan apa? Di Antioquia itu, ketika para Saulus dengan para murid yang lain itu berdakwah di sana. Jadi orang-orang di sekitar situ baru dikenalkan yang namanya Kristen, yang tercantum ya maksud saya, yang tercantum di Perjanjian Baru itu mungkin. Tapi selain itu saya nggak tahu deh kalau ada nama Kristen lagi di Bible, di Perjanjian Baru. Kayaknya nggak ada. Ya Perjanjian Baru ya Pak. Perjanjian Baru ya menggambarkan kekristenan Bang. Iya maksud saya yang dimaksud tadi Bang kita ini, Bang Adip ini kata Kristen itu yang tercantum di Bible. Oh ada, itu tadi Kisah 11:26. Ya itu yang maksud, hanya itu saja Bang ya. Mungkin satu itu ada aja. juga di Paulus. Paulus menulis surat. Oh ya. Sebentar Bang Handi. Ini Adip ini Kristen Bang Handi. Islam. Oh Islam, kirain Kristen. Oke lanjut Bang Adip. Tunggu dulu. Yang dimaksud itu tadi yang katanya ada satu. Itu di mana? Paulus jangan dibahas dulu. Itu di 4